Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan ini kita akan berbicara dan belajar terkait public speaking. Sebelumnya, semoga teman-teman tetap sehat selalu, tetap menjaga kondisinya sehingga dapat melaksanakan aktivitas kesehariannya secara maksimal ya. Tentunya terhindar dari wabah penyakit COVID-19 yang sampai sekarang ini masih menjadi suatu topik ya. Artinya kasus COVID-19 masih meningkat di negara kita sendiri. Selanjutnya kita akan berbicara sedikit terkait public speaking ya, artinya bagaimana sih kita menyampaikan suatu informasi atau pesan yang tentunya dalam penyampaiannya dapat bersifat lugas, mudah ya, serta padat akan poin-poin yang akan disampaikan dan cepat dipahamin atau ditangkap ataupun diserap ya oleh para audiens atau para pendengar yang sebagai masyarakat misalnya, atau pasien-pasien ya. Dalam artian kalau kita berbicara pelayanan informasi di apotek, nah kita berbicara terkait konsumen atau pelanggan. Kalau kita berbicara di lingkungan masyarakat, nah kita berbicara terkait audiens kalau kita mengisi atau mempresentasikan suatu hal-hal kesehatan atau terkait obat-obatan, yang mana tentunya kita akan menyampaikannya secara mudah, lugas, dan mudah dipahamin oleh masyarakat. Nah, kemudian sejarah dari public speaking itu sendiri ya, di waktu masa yang lalu itu keputusan untuk menyangkut hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan masyarakat diambil dalam sebuah musyawarah besar ya tentunya, yang dihadiri oleh warga-warga yang polis ya. Misalnya kota-kota di Yunani yang biasanya dikelilingi oleh tembok-tembok dengan benteng-benteng yang tinggi. Jadi musyawarah itu dilakukan oleh warga-warga yang sifatnya polis, atau kita bisa mengatakan orang-orang yang memiliki derajat status yang tinggi. Nah, orang yang hadir itu orang yang berhak hadir dalam suatu rapat tersebut ya, itu akan memberikan suatu pendapat ya, suatu opini atau gagasan dari dirinya sendiri ya, yang tercatat sebagai warga bebas secara hukum, bukan budak maupun bukan tahanan. Sehingga kemudian terjadilah suatu bentuk atau proses perubahan politik dari bentuk monarki atau kerajaan menjadi bentuk demokrasi ya. Pada masa itu memang sangat mendorong kebebasan berbicara ya, artinya freedom ya. Kemudian karena hal-hal yang itu ya, yang tadinya sifatnya monarki atau feodal, kemudian berubah orientasinya menjadi demokrasi, sehingga menimbulkan atau memacu kesadaran-kesadaran masyarakat untuk berekspresi atau mengeluarkan pendapat-pendapatnya secara bebas. Oleh karenanya, kemampuan berbicara di depan umum itu menjadi sangat penting untuk memberikan suatu pengaruh-pengaruh atau intervensi-intervensi keputusan-keputusan yang diambil dalam suatu rapat ya, atau dalam suatu pertemuan politik. Jadi sejarah singkatnya public speaking itu kita harus melihat dari mana awal mulanya terjadinya suatu bentuk public speaking yang diawali oleh suatu bentuk musyawarah yang tentunya itu bersifat skala yang besar, yang kemudian dihadiri oleh kaum-kaum yang memiliki derajat sosial yang
tinggi atau memiliki kasta yang tinggi. Nah, sejarah retorika yang paling terkenal praktik public speaking dalam bentuk retorika itu telah banyak diterapkan dalam masyarakat Yunani kuno. Jadi memang awalnya kalau kita berbicara terkait filosof, memang orang-orang Yunani kuno itu sangat dirujuk untuk melihat sejarahnya. Ya, jadi memang kalau kita melihat perkembangan ilmu, ya, ilmu sejarah, ilmu filosofi, mereka semua itu atau kalangan-kalangan ilmuwan-ilmuwan ya yang berkecimpung dalam dunia sosial itu selalu merujuk ke Yunani kuno. Nah, di sini ada sebuah kutipan yang saya citasi ya, yang merupakan suatu perkataan yang disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia itu sendiri, yang menyatakan bahwa jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kenapa? Ya, kalau kita pikir secara bersama, memang sejarah itu memberikan suatu pengetahuan, suatu wawasan ya, bahwa awal mulanya terciptanya sesuatu itu berawal dari sini. Misalnya kita berbicara terkait public speaking, nah kita harus melihat awalnya itu dari mana, seperti itu. Nah, kemudian adapun public speaking itu tentunya terdapat berbagai perspektif ya. Perspektif terkait apa sih public speaking itu? Ya, jadi public speaking itu bisa dikatakan sebagai suatu bentuk gabungan antara teater dan pernyataan politik. Ya, atau public speaking itu merupakan suatu pidato komunikasi pribadi antara pemimpin dan rakyatnya. Nah, ini didefinisikan oleh seorang filosof ya yang bernama Noonan P. ya, 2006. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ya yang pertama kita melihat di sini adalah gabungan antara teater dan pernyataan politik. Jadi memang di zaman-zaman sejarah ya Yunani kuno itu orang itu menyampaikan aspirasi politiknya itu biasanya menggunakan teater atau biasa menggunakan penayangan-penayangan ya yang sifatnya drama gitu kan, di atas teater, di atas panggung misalnya, seperti itu. Ya, kemudian memang di zaman-zaman dulu itu ya, di zaman-zaman filosof itu komunikasi itu memang terjadi antara pemimpin dan rakyatnya. Nah, kalau misalnya ya kita melihat ke belakang, jauh ke belakang, di zaman bisa dikatakan masih zaman rasis ya. Jadi artinya pemimpin-pemimpin itu atau orang kasta-kasta tinggi itu yang berhak untuk berbicara, yang berhak untuk menentukan suatu kebijakan atau suatu regulasi-regulasi dalam wilayah tertentu atau dalam suatu negara tertentu. Sedangkan rakyatnya dibungkam atau diberikan batasan-batasan untuk tidak berbicara, yang artinya bahwa cukup mendengarkan dan melaksanakan apa yang telah dikeluarkan oleh si penguasa misalnya, atau si orang-orang yang memiliki kasta tinggi atau orang-orang yang memiliki power di dalam negara atau wilayah itu tertentu. Nah, ini ya yang tadi merupakan dua daripada perspektif public speaking yang disampaikan oleh Noonan dalam bukunya atau dalam suatu tulisannya, yaitu Tap and Moss ya, di mana si Noonan ini merupakan penulis pidato terkenal Presiden Ronald Reagan ya, presiden oleh Amerika Serikat. Nah, terus kemudian apa sih peran dari public speaking itu sendiri? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa peran dari public speaking itu adalah mengembangkan diri sendiri. Jadi public speaking itu dapat membuat diri kita atau personal kita menjadi lebih berkembang lagi, yang sebelum-sebelumnya bisa dikatakan masih sangat
minim ilmu misalnya, masih minim wawasannya misalnya, atau kita masih dalam pasif untuk mengungkapkan atau mengatakan sesuatu informasi yang sangat penting, atau maupun informasi-informasi yang bisa dikatakan dalam candaan aja atau cuman bahasa-bahasa awam aja. Kemudian yang kedua, peran dari public speaking itu adalah untuk mempengaruhi dunia dan sekitarnya, atau untuk mempengaruhi orang-orang, masyarakat yang berada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga yaitu adalah dapat meningkatkan karir kita. Nah, kita akan mengulas satu persatu kok bisa sih public speaking itu dapat mengembangkan diri pribadi. Nah, bila kita dapat melakukan public speaking, kita itu tidak perlu ketakutan ya setiap kali menghadapi kemungkinan diminta untuk berbicara di depan orang banyak ya, misalnya baik di dunia kerja ataupun di lingkungan keluarga. Jadi kita nggak usah takut. Kita itu juga dapat menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasan kita kepada orang lain secara lebih efektif, hingga memberi kepuasan bahwa ide kita ini diterima atau direalisasikan oleh si penerima pesan yang kita sampaikan. Nah, saat ini banyak ya perusahaan-perusahaan yang meminta pelamar-pelamar kerjanya yaitu untuk membuat proposal program kerja ya, yang akan dilakukan oleh mereka nantinya kalau udah diterima. Nah, proposal-proposalnya ini sebelumnya harus dipresentasikan. Nah, ide yang telah dituangkan dalam proposal tersebut ya akan terdengar menarik atau tidak, itu tergantung dari bagaimana pembicara mempresentasikannya. Nah, dapat dipastikan pelamar yang dapat mempresentasikan idenya dengan baik akan diterima bekerja. Semakin banyak kita berlatih, maka semakin baik kita mempresentasikan ide di depan orang lain. Nah, kita pun akan semakin pede karena ide kita lebih sering didengar dan diterima orang. Jadi seperti itu ulasannya, kita membahas pada kenapa sih public speaking mampu mengembangkan diri pribadi. Karena adanya keseringan dalam penyampaian suatu informasi atau melakukan presentasi ya, dalam penyampaiannya itu tergolong presentasi yang bagus, sehingga tentunya jika ada presentasi ke depannya nanti ya, kalau misalnya kita kerja di perusahaan, nah tentunya kita akan diminta untuk mempresentasikannya lagi. Karena kenapa? Kita sudah mempunyai track record yang baik tentunya dalam mempresentasikan suatu hal. Kemudian yang kedua yaitu mempengaruhi dunia sekitar. Jadi peran public speaking itu dapat mempengaruhi ya orang-orang atau masyarakat yang berada di sekitar kita. Nah, perubahan yang terjadi di masyarakat itu seringkali berawal dari ide-ide ya satu orang yang ditularkan kepada orang-orang lain. Nah, bila kita memiliki keterampilan dalam public speaking, maka kita akan lebih mudah dapat mempengaruhi orang lain agar menerima dan melaksanakan ide kita yang menghasilkan perubahan suatu kelompok tersebut ya, atau suatu bagian-bagian daripada masyarakat itu. Nah, dalam skala kecil, perubahan tersebut dapat berupa ide menggalang warga lingkungan untuk melakukan kegiatan kebersihan bersama ya. Dalam skala besar misalnya terjadi perubahan ya pada suatu komunitas yang lebih besar ya, beberapa komunitas misalnya di suatu kota. Nah, warga menentukan adanya jam belajar bagi anak misalnya kan. Pada jam belajar tersebut, keluarga misalnya dilarang menyalakan TV dan anak itu diwajibkan untuk belajar. Nah, keluarga yang melanggar akan ditegur oleh misalnya tetangganya sendiri sebagai bentuk kontrol sosial. Nah, perubahan tersebut berawal dari sebuah ide yang ditularkan kepada satu komunitas, lalu menginspirasi komunitas-komunitas lain yang menganggap ide ini baik untuk mereka.
Nah, contoh yang lain misalnya kita melihat bahwa kita menggencarkan untuk edukasi terkait penggunaan antibiotik. Ya, misalnya kita mengedukasi suatu komunitas, menggandeng suatu komunitas bahwa antibiotik itu penggunaannya seperti ini. Kalau misalnya penyakitnya udah dirasa udah sembuh misalnya kan, nah antibiotiknya itu jangan diberhentikan juga konsumsinya, artinya tetap diteruskan. Nah, kemudian selanjutnya jika hal-hal ini, edukasi yang telah kita berikan pada suatu komunitas direalisasikan atau mungkin disosialisasikan lagi oleh mereka ke komunitas-komunitas temannya mungkin ya. Nah, harapannya adalah informasi yang kita berikan tadi sudah menyebar luas, kemudian mereka saling mengontrol, artinya terciptalah kontrol sosial di dalam suatu masyarakat yang besar yang berawal dari cuman satu komunitas. Kemudian yang ketiga yaitu dapat meningkatkan karir. Ya. Jadi kemampuan untuk mempengaruhi orang lain termasuk atasannya misalnya itu dapat membuat kerja kita berlangsung lebih baik. Bahkan bila rekan kerja dan atasan melihat kita terampil berbicara ya di depan orang-orang lain, mereka akan melihat kita itu sebagai orang yang memiliki kredibilitas tinggi hingga kesempatan promosi jabatan misalnya lebih terbuka lebar. Jadi misalnya teman-teman yang bekerja di suatu perusahaan ya, di perusahaan farmasi misalnya, terus di sana teman-teman menjadi bagian marketing misalnya. Nah, di situ kan memiliki tupoksi atau job desk yang tentunya untuk memasarkan produk-produk dari perusahaan tersebut. Nah, jika produk-produk tersebut laris misalnya di pasaran, artinya kebutuhan masyarakat terkait produk yang kita promosikan itu meningkat ya secara drastis kurva pembeliannya. Nah, tentunya kinerja teman ini akan disorot oleh si ownernya mungkin atau si CEO-nya bahkan sampai direktur dari perusahaan itu. Artinya ketika hal ini sudah terjadi, nah peluang untuk menjadi atau memiliki jabatan yang lebih tinggi lagi dalam perusahaan tersebut itu sudah terbuka lebar. Karena kenapa? Kita telah memiliki suatu hal yang membanggakan pada perusahaan itu sendiri dan akhirnya tentunya akan diberi suatu penghargaan, misalnya promosi jabatan seperti itu. Kemudian apa persamaan public speaking dan suatu percakapan? Nah, jadi penyampaian pesan pada public speaking maupun percakapan itu sama-sama disusun mengikuti logika ya, kemudian sistematis dan tahap demi tahap agar pesan dapat dimengerti. Misalnya saat ibu menjelaskan ya gimana sih cara membuat masakan pada temannya ya, atau seorang farmasis ya atau apoteker mengajarkan ke temannya ya dalam suatu rumah sakit atau dalam puskesmas atau di apotek sendiri ya, itu gimana caranya meracik suatu obat ya yang diresepkan dalam bentuk puyer misalnya. Nah, tentunya si apoteker ini akan memulai dengan mempersiapkan ya, melis ya apa-apa aja yang diperlukan, obat-obat apa aja yang diperlukan, kemudian alat dan bahan apa aja yang diperlukan. Lalu kemudian cara menyiapkan bahan tersebut gimana, cara meraciknya gimana, bahkan cara finishingnya atau pengemasannya gimana. Nah, misalnya seperti itu. Terus misalnya nih juga contoh lain daripada di luar apotek ya. Misalnya ada seorang kok gitu di TV menjelaskan gimana sih cara membuat masakan yang enak ya, yang sedap. Nah, tentunya dia juga harus memulai dengan merinci bahan ya yang dibutuhkan sampai cara menyajikan masakan tersebut. Koki tersebut melakukan public speaking dengan cara yang sama dengan cara ibu menyusun ya
pesan ya, atau sama dengan cara si apoteker gimana caranya meracik suatu obat agar nantinya dapat diikuti oleh audiens yang melihatnya. Nah, menyesuaikan isi dan cara penyampaian dengan rekan bicara atau publik kita itu, seseorang ya harus benar-benar mampu menguasai teknik-teknik dalam public speaking. Jadi, yang barusan saya sampaikan itu merupakan persamaan public speaking dan percakapan yang kedua. Artinya ya, sebagai contoh misalnya ya, cara seorang farmasis atau apoteker menjelaskan suatu penggunaan obat kepada seorang pemuda atau milenial, tentunya berbeda mereka cara menjelaskannya jika rekan bicaranya itu merupakan seorang lansia misalnya ya. Tentunya cara penyampaiannya, cara menjelaskannya berbeda. Kalau misalnya menghadapi ya atau melakukan komunikasi dengan rekan yang masih terbilang milenial, tentunya itu bisa dikatakan mudah ya, artinya cepat dimengerti. Akan tetapi jika kita berhadapan dengan pasien yang bisa dikatakan lansia ya, tentunya kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang semi formal atau formal misalnya ya, karena kenapa? Takutnya terjadi suatu perubahan generasi ya, tentunya itu akan mengikuti perubahan cara berbicara ya, atau kita bisa kenal bahasa-bahasa yang gaul atau bahasa-bahasa milenial. Jadi itu percakapan dan public speaking itu memiliki persamaan dalam menyelesaikan isi dan cara penyampaian dengan rekan bicara. Kemudian yang ketiga yaitu pesan yang disampaikan dengan tujuan mendapat suatu feedback yang sifatnya positif dan maksimal. Misalnya saat kita menceritakan sebuah sanda gurau ya atau lelucon pada teman, nah kita akan menyesuaikan intonasi, ekspresi, susunan kata supaya lelucon itu dipahamin ya dan membuat teman kita tertawa. Atau misalnya seorang farmasis ya menyampaikan suatu informasi terkait obat kepada seorang, misalnya yang kita ketahui bahwa karakter orang tersebut termasuk orang-orang yang memiliki karakter yang arogan. Nah, misalnya tentunya kita harus memberikan suatu penyampaian yang sifatnya ya bisa dikatakan agak-agak kalem gitu kan. Misalnya diberikan senyum yang sering-sering gitu kan. Kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang santun dan tentunya harus juga sopan. Nah, sehingga kemudian jika kita melakukan suatu public speaking ya, kita juga ingin agar audiens atau publik itu memberikan suatu feedback yang positif dengan menyetujui apa yang telah kita sampaikan atau bahkan melakukan apa yang telah kita sarankan. Dan kemudian yang terakhir yaitu dalam percakapan atau public speaking itu pembicara harus dapat menyesuaikan apa yang disampaikan sesuai reaksi dari lawan bicaranya atau publik. Nah, pembicara itu harus dapat menyesuaikan apa yang disampaikan sesuai dengan reaksi dari lawan pembicara. Ya, pembicara itu harus dapat mendengarkan masukan yang diberikan, baik itu dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Jadi si public speaking ini harus peka terhadap tata bahasa ya, ucapan atau ekspresi wajah ataupun reaksi-reaksi fisik dari lawan bicara ataupun publik yang menyebabkan komunikasi menjadi efektif seperti itu. Sedangkan perbedaan public speaking dan percakapan yaitu ya,
Yang pertama, pesan yang disampaikan melalui public speaking itu lebih terstruktur. Waktu yang tersedia untuk melakukan suatu public speaking itu biasanya terbatas dan pembicaranya tidak bisa diinterupsi ya bila ada hal yang disampaikan yang tidak dipahami oleh publik. Oleh karena itu, pembicara perlu mempersiapkan segala sesuatunya agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh publik sesuai dengan tujuan si pembicara atau si public speaking itu sendiri. Ya, pembicara juga perlu mengantisipasi pertanyaan yang mungkin muncul dari publik serta gimana cara menjawabnya. Itu sebabnya si public speaking itu memerlukan lebih banyak perencanaan dan persiapan yang lebih rinci dibanding percakapan yang sifatnya biasa. Kemudian yang kedua ya, public speaking itu menggunakan tata bahasa yang lebih formal dibandingkan percakapan. Nah, ya bahasa gaul misalnya ya, jargon tidak biasa ya, artinya formal ya yang digunakan, atau tata bahasa yang buruk itu tidak mendapat tempat atau tidak sama sekali dipergunakan dalam suatu public speaking. Setiap kalimat itu perlu ya diucapkan dengan benar, tidak menyinggung publik ya, dan dapat dipahami oleh publik. Apalagi pesan yang disampaikan dalam public speaking itu tidak bisa diralat dengan begitu saja hingga kita itu sangat perlu berhati-hati dalam menyampaikan pesan. Ya, apalagi seorang farmasis, artinya harus menyampaikan benar-benar informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kepada si pasien misalnya atau kepada masyarakat jika melakukan suatu penyuluhan atau sosialisasi. Ya, dan tentunya kita harus membuat audiens itu merasa dihargai, dan cara bicara serta tata bahasa pembicara itu mencerminkan suatu bentuk profesionalisme dan kredibilitas pembicara. Yang ketiga adalah perbedaannya, public speaking itu memerlukan metode penyampaian yang berbeda daripada percakapan. Nah, pada waktu kita bercakap-cakap ya, atau ngobrol-ngobrol, kita tuh dapat berbicara dengan cepat ya. Kita juga dapat menggunakan tanya jawab secara langsung ya, seperti misalnya menggunakan kata betul kan, iya enggak, nah kayak gitu, atau kamu tahu enggak, dan mengharapkan jawaban pada saat itu juga tentunya. Nah, bahasa tubuh kita juga santai, rileks aja gitu kan. Nah, akan tetapi dalam public speaking itu kita perlu menyesuaikan volume, intonasi suara agar dapat didengar jelas oleh audiens ya, apalagi kalau audiensnya jumlahnya banyak. Kita harus menggunakan postur tubuh atau gerak-gerik tubuh ya yang bagus, yang benar, dan menggunakan bahasa tubuh yang sopan serta menghindari kebiasaan buruk yang tidak enak dilihat oleh publik ya, misalnya menggaruk-garuk wajah ya, atau selalu menyisir-nyisir rambut misalnya ya, atau mengetuk-ngetukkan jari di meja atau di kursi misalnya kalau lagi panelis. Jadi seperti itu. Nah, karena perbedaan-perbedaan tersebut, kita perlu belajar cara public speaking dan terus berlatih untuk dapat menjadi suatu pembicara ya, seorang pembicara public speaking yang efektif. Keterampilan public speaking itu merupakan keterampilan yang dapat dikembangkan dengan belajar dan berlatih. Jadi ketika teman-teman farmasis ya, teman-teman apoteker itu sendiri jika ingin menjadi seorang pembicara atau panelis ya di suatu misalnya seminar atau talk show ya, mereka tuh harus benar-benar mengembangkan public speakingnya dengan cara belajar dan berlatih. Kalau enggak ya harapannya ya tentunya enggak seperti yang sesuai diharapkan, seperti itu. Kenapa harus menguasai suatu public speaking? Ya, yang pertama kita melihat bahwa banyak orang yang sukses dikarenakan karena berawal dari good speaker. Jadi yang awal-awalnya itu mereka misalnya nggak sukses, akan tetapi mereka memiliki skill good speaker, artinya mereka tentunya harus melatih dan lebih giat lagi mengembangkan cara berbicaranya atau cara public speakingnya di depan umum, sehingga kemudian diundanglah ya
misalnya ke dalam suatu seminar ya, workshop atau konferensi ya, baik dalam skala nasional maupun tingkat internasional, sehingga banyak yang orang dikarenakan public speakingnya bagus maka menjadi sukses. Yang kemudian ya, yang kedua adalah tuntunan zaman dan teknologi. Nah, kita bisa melihat ya pada saat sekarang ini ya, melihat situasi kondisi karena adanya COVID, tentunya banyak suatu pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara daring ya, meskipun dulu-dulunya dilakukan secara luring ya, tetap menggunakan misalnya public speaking yang bagus. Nah, akan tetapi pada saat daring seperti ini, misalnya ada pertemuan, meeting atau konferensi itu pasti akan tetap menggunakan public speaking ya. Karena kenapa? Karena memang zaman dan teknologi itu semakin hari semakin berkembang. Artinya, nah kita lihat pada saat ini ya, artinya kita menggunakan suatu public speaking sesuai dengan zaman dan kondisi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tuntutan profesi. Contoh misalnya pada seorang farmasis. Nah, salah satu orientasi dari farmasis itu adalah pelayanan. Tentunya dalam proses pelayanan itu dibutuhkan skill public speaking ya, misalnya gimana sih cara menyampaikan informasi-informasi obat atau alkes ya, atau bahan-bahan farmasi yang lainnya kepada seorang pasien atau seorang konsumen. Jika kemudian kita diundang dalam suatu seminar ya, diundang sebagai pembicara atau panelisnya di sana, tentunya itu membutuhkan suatu skill terkait public speaking. Kemudian yang keempat, karena persaingan. Ya, tentunya di sini kita bisa melihat contohnya ya, kalau kita misalnya bekerja di suatu perusahaan, kemudian kita sudah menjabat satu posisi, nah pasti di dalam pikiran atau dalam hati teman-teman itu pengen menjadi atau pengen ke posisi yang lebih di atasnya lagi. Akan tetapi itu tidak mudah atau kita tidak sendirian yang menginginkan posisi tersebut, tentunya ada rekan-rekan kita yang lainnya. Nah, di sini merupakanlah suatu bentuk persaingan untuk mendapatkan posisi tersebut. Akan tetapi jika teman-teman memiliki public speaking ya, basic dari public speaking itu bagus, nah tentunya itu akan menjadi pertimbangan oleh si atasan Anda untuk menempatkan Anda ke posisi yang lebih tinggi lagi. Kemudian saat melakukan public speaking itu, orang itu harus percaya diri ya. Kenapa harus percaya diri? Nah, untuk menyampaikan informasinya itu atau pesannya itu dapat diterima dengan baik ya. Adapun hal-hal terkait dengan panggung ya, itu merupakan suatu proses ya yang wajar aja. Jadi teman-teman kalau misalnya melakukan public speaking di depan umum, nah nervousnya itu ya biasa-biasa aja, nggak usah takut gitu kan ya, dibuat santai aja. Kemudian kita harus percaya diri, yaitu memanfaatkan kecemasan untuk menghasilkan sebuah presentasi yang luar biasa. Jadi ketika melakukan suatu presentasi atau public speaking di depan umum, rasa cemas itu memang selalu muncul ya, selalu ada ya, baik itu secara tiba-tiba maupun ada sudah sejak awal. Nah, kecemasan itu harus dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu presentasi yang luar biasa. Artinya jangan hiraukan kecemasan itu, lanjutkan aja apa yang teman-teman pengen sampaikan, lanjutkan aja public speakingnya. Kemudian gunakan kekuatan visualisasi diri ya, artinya kita itu mau visualisasikan diri kita itu bahwa kita itu mampu untuk melakukan suatu public speaking. Jadi kita harus benar-benar pede sih sebenarnya dalam public speaking itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus mengetahui bahwa grogi itu tak nampak. Jadi memang grogi itu nggak nampak secara visual ya. Jadi itu cuma dirasakan oleh si public speaking itu sendiri, nggak nampak. Jadi itu kerasa kayak angin gitu kan ya.
ada dirasain tapi nggak ada nampaknya ya, nggak ada wujudnya, sehingga kemudian nah grogi ini nggak usah diperhatiin lagi, nggak usah diperhitungkan lagi karena memang nggak nampak. Selain daripada itu yang nampak ya paling postur tubuh kita, gestur kita ya, ekspresi wajah kita. Nah itu yang benar-benar nampak secara visual, sehingga harus benar-benar diperhatikan ya gimana caranya sehingga si audiens itu dapat menerima pesan kita dengan baik dan ramah tentunya. Kemudian lakukanlah yang terbaik ya, bukan yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik pencipta aja. Lakukan aja yang terbaik. Kemudian yang terakhir adalah jangan membandingkan diri ya dengan orang lain. Artinya kenapa? Jika teman-teman mengambil suatu perbandingan ya, atau mengambil suatu panutan di mana orang tersebut merupakan public speaking yang cukup handal, nah itu merupakan suatu langkah yang sangat keliru. Karena kenapa? Setiap orang itu memiliki cara atau metodenya dalam mencapai suatu hal-hal yang ingin dicapainya. Nah kalau teman-teman mengacu kepada panutannya, misalnya si public speaker yang benar-benar handal ya, udah benar-benar terkenal, takutnya teman-teman itu nggak pede lagi ya, teman-teman itu bakalan jadinya grogi maupun cemas juga ya. Itu akan bakalan timbul jika teman-teman selalu membandingkan diri sendiri dengan orang yang lain. Jadi menurut si Thomas Leach ya, hal yang terpenting dalam persiapan untuk melakukan sebuah public speaking itu adalah membangun rasa percaya diri, mengendalikan rasa takut, dan mengendalikan emosi kita. Jadi ada 3 poin yang disampaikan oleh Thomas Leach dalam suatu persiapan melakukan public speaking ya di depan umum. Yang pertama adalah membangun rasa percaya diri. Jadi teman-teman benar-benar harus pede. Kemudian mengendalikan rasa takut. Nah grogi, demam panggung, nervous itu hirauin aja ya, karena itu sesuatu hal yang tak nampak secara visual, dan kita harus mengendalikan emosi kita. Artinya di sini misalnya tuh kita harus mengendalikan emosi ketika audiens ya atau masyarakat itu mulai udah nggak fokus ya, misalnya mereka mengerjakan hal-hal yang lain. Artinya kita tidak dijadikan suatu objek yang benar-benar penting gitu dalam suatu public speaking ya, atau dalam suatu seminar. Nah teman-teman harus bisa mengontrol emosinya. Gimana caranya untuk membuat mereka fokus lagi ke kita? Nah teman-teman benar pintar-pintarnya juga gimana cara ngomongnya ya. Misalnya menyampaikan sebuah ya, yuk kita berdiri dulu ya sejenak, misalnya peregangan gitu kan. Nah seperti itu, atau menanyakan hal-hal yang bisa bersifat lelucon gitu ya, bisa ditunjuk langsung ya. Kalau misalnya teman-teman melihat audiens yang udah nggak fokus banget, nah teman-teman bisa menunjuk si audiens tersebut sehingga fokus lagi ke apa yang Anda sampaikan. Nah apakah public speaking itu merupakan suatu mitos atau merupakan fakta? Ya, jadi mitos-mitos ya yang berkembang di masyarakat itu dalam aspek public speaking itu adalah misalnya kemampuan berbicara di depan umum itu muncul karena bakat. Padahal faktanya adalah kemampuan berbicara di depan umum itu berkembang dengan adanya latihan dan praktek ya. Nah jika begitu, apa sebenarnya yang menghalangi kita untuk berlatih dan melakukan praktek-praktek ya? Apa yang menghalanginya kira-kira teman-teman ya? Jadi penyebab aslinya adalah rasa gugup akibat berbagai macam rasa takut. Nah itulah yang sebenarnya menghalangi teman-teman untuk melakukan latihan dan praktek public speaking, yaitu gugup dan takut. Jadi kemampuan berbicara di depan umum itu muncul karena merupakan emang bakat ya, emang skill. Nah itu hanya mitos. Jadi faktanya bahwa kemampuan berbicara di depan umum berkembang dengan latihan dan praktek. Tujuan dari public speaking ya, itu yang pertama adalah
To inform artinya memberikan informasi, apakah itu informasi baru atau mengulangi lagi informasi yang telah ada, atau merupakan suatu tambahan-tambahan tentang topik yang sudah ada, atau menambahkan informasi-informasi yang sebelumnya sudah disampaikan atau yang sudah beredar gitu kan di masyarakat. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah pursuit, artinya adalah membentuk atau mengubah sikap audiens tentang suatu subjek ya. Misalnya penggunaan, kita ambil lagi penggunaan antibiotik. Nah, jika penyakitnya udah dirasain sembuh, antibiotiknya dihentikan. Nah, itu harus diberikan suatu pengertian, suatu pemahaman ya, dalam bentuk edukasi tentunya, sehingga pasien-pasien atau masyarakat-masyarakat itu paham, yang kemudian akan mengubah sikapnya dalam menggunakan antibiotik. Kemudian yang ketiga itu to mobilize ya, artinya untuk meminta si audiens itu melakukan sesuatu setelah mendengarkan presentasi Anda. Jadi mereka benar-benar merealisasikan ya, benar-benar mengadvokasi apa yang telah Anda sampaikan, seperti itu. Faktor penting dalam penyampaian pesan yaitu yang pertama adalah kualitas suara. Kualitas suara ini harus cempreng ya, misalnya harus lantang ya, jangan lemah gitu kan, jangan terlalu down ketika melakukan suatu public speaking. Kemudian yang kedua adalah bahasa dan kata-kata yang digunakan, artinya kita harus sopan ya, harus formal gitu kan kalau melakukan sebuah public speaking, dan penggunaan kata-katanya itu harus bersifat umum agar mudah dipahamin. Kemudian yang ketiga adalah penampilan merupakan suatu kesan pertama. Jadi diusahakan teman-teman ketika melakukan public speaking itu berpenampilan yang sangat menarik ya. Kemudian akhirnya menjadi kesan pertama oleh si audiens bahwa benar-benar inilah sosok suatu public speaker yang tentunya memiliki kredibilitas atau memiliki skill dalam menyampaikan informasi, dan tentunya informasinya akan sangat valid ya. Jadi kesan pertamanya itu dilihat dari penampilan. Kemudian yang keempat yaitu komunikasi non-verbal, artinya melakukan gerakan-gerakan, gestur-gestur tubuh ya, misalnya menggunakan jari kita atau tangan kita ya. Kita menggunakan misalnya dalam menyampaikan informasi-informasi ya yang sifatnya non verbal. Kemudian yang selanjutnya adalah persiapan mental. Nah, ini merupakan juga faktor penting dalam public speaking, persiapan mental agar kita nggak cemas ya nantinya, agar kita nggak grogi, rasa nervous kita itu hilang semuanya ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah informasi atau pesan yang pengen disampaikan itu harus benar-benar siap. Artinya teman-teman harus benar-benar sudah menguasain ya, nggak 50-50 lagi gitu kan. Takutnya nanti kalau misalnya nggak terlalu menguasain pas public speaking, kita bimbang ya, ragu gitu kan. Nah, tentunya si audiens bakalan berpikir bahwa apa benar si public speaker di atas itu telah menguasai informasinya atau telah menguasai pesan yang pengen disampaikan. Takutnya dia aja nggak ngerti terus disampaikan ke kita. Nah, itu gimana jadinya nanti, seperti itu. Selanjutnya adalah ada 4 elemen penting ya dalam proses public speaking. Yaitu yang pertama adalah memahami audiens. Jadi kita harus tahu ya audiens kita itu seperti apa. Misalnya kalau kita melakukan public speaking ya, audiensnya merupakan orang-orang yang bisa dikatakan umurnya 50-an tahun, 60-an tahun ke atas. Nah, tentunya kita harus menggunakan suara yang begitu lantang ya, dan waktu yang digunakan dalam proses public speaking itu jangan terlalu lama. Ya, artinya cukup dibatasin ya berapa lama, misalnya jangan sampai
si audiensnya itu yang merupakan audiens yang udah berumur 50-an tahun, 60 tahun itu bakalan cepat bosan karena memang fisiknya udah menurun gitu kan. Kemudian yang kedua yaitu persiapan materi. Nah, materinya ini benar-benar harus siap ya, seperti yang disampaikan di slide sebelumnya. Jangan sampai ketika melakukan penyampaian informasi kita merasa nggak yakin gitu kan, kita merasa bimbang, ragu dalam menyampaikan informasi tersebut karena kita nggak tahu ini bener nggak sih informasi ini atau salah gitu kan, atau keliru gitu. Nah, materinya itu benar-benar siap. Kemudian yang ketiga adalah pesan yang disampaikan itu harus disampaikan dengan yakin, seyakin-yakinnya, sehingga si audiens juga percaya dan yakin dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian yang keempat adalah kontrol situasi. Jadi suatu situasi itu si public speaking itu harus mampu mengontrol situasi. Misalnya situasinya udah mulai gaduh tuh. Nah, si public speaking ini harus benar-benar mampu mengatasin gimana solusinya biar nggak gaduh lagi. Artinya bisa kalem lagi, dia tenang lagi, fokus lagi. Tentunya ini memerlukan trik-trik tertentu. Ini merupakan suatu kurva ya, antusias audience dalam waktu menerima informasi atau hal-hal yang merupakan pesan yang penting, misalnya dikatakan dalam suatu seminar atau workshop ya, atau talk show gitu. Nah, bisa dilihat bahwa pada saat proses pembukaan, nah antusiasnya itu sangat tinggi. Bisa dilihat kurvanya di sini. Nah, ketika penyampaian isi ya, di sini antusias audiens itu mulai down gitu kan, mulai menurun ya, kurvanya udah melandai ya. Ini bisa terjadi di 6 menit sampai 8 menit pertama dalam proses penyampaian isi ya. Kemudian dalam penutupan, nah kita bisa melihat lagi kurvanya tuh naik lagi ya. Artinya antusias audiens itu meningkat lagi dari yang sebelumnya, seperti itu. Jadi ini merupakan suatu kurva yang menunjukkan bahwa antusias audiens itu dalam menerima suatu informasi ya, misalnya dalam suatu workshop, seminar ya, lokakarya dan lain-lain sebagainya. Dalam memulai suatu public speaking tentunya ada pembukaan. Nah, teman-teman dalam memulai suatu public speaking itu harus mampu mengkreasikan pembukaannya. Nah, karena kenapa? Saat pembukaan itu teman-teman diharapkan dapat perhatian ya yang full dari si audiens itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua itu pembukaan itu harus sifatnya alamiah, natural gitu kan. Karena takutnya misalnya pembukaannya itu dibuat-buat, kemudian berjalan dengan waktu, masuk di bagian isi, masuk di bagian penutup. Nah, itu nggak konsisten ya. Gimana pembukaannya di awal, nah tentu akan kesannya berkonotasi negatif. Kemudian Anda harus memiliki kredibilitas ya, harus benar-benar menunjukkan kredibilitas Anda, harus menunjukkan eksistensi Anda sebagai public speaking. Kemudian yang keempat adalah agenda. Jadi teman-teman bisa menyampaikan agenda-agenda ya jika dalam pembukaan public speaking itu setelah berlangsung. Jadi misalnya merincikan bahwa apa-apa aja yang akan disampaikan dalam waktu kedepannya. Nah, adapun isi informasi itu yang disampaikan harus sifatnya berupa fakta-fakta. Kemudian terurut ya, runtut ya materinya, runtut isi yang ingin disampaikan, jangan loncat-loncat gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan referensi-referensi dari informasi yang disampaikan. Jadi benar-benar ada referensi, ada evidence ya, misalnya dari pesan atau informasi yang teman-teman sampaikan, sehingga kemudian itu bukan merupakan dibuat-buat aja gitu kan, artinya bukan khayalan-khayalan doang gitu. Jadi benar-benar ada referensi. Kemudian yang keempat adalah menunjukkan contoh-contohnya. Artinya di sini memberikan contoh-contoh yang real
yang benar-benar terjadi di masyarakat. Artinya realitasnya itu seperti ini, diberikan contohnya dalam isi itu. Kemudian analogis, ya artinya memberikan suatu gambaran, visualisasi dalam isi informasi itu. Karena kenapa? Memang analogis ini diperlukan juga karena terkadang ada audiens atau masyarakat itu yang pemahamannya bisa dikatakan agak lambat ya dalam memahami suatu materi atau suatu informasi yang disampaikan. Jadi diperlukan suatu bentuk analogis atau memvisualisasikannya seperti apa yang mudah dipahamin. Kemudian selanjutnya adalah berisi pendapat-pendapat ya. Tentunya pendapat-pendapat ini harus oleh pendapat-pendapat orang yang ahli ya, yang merupakan memiliki otoritas untuk mengucapkan pendapat-pendapat dalam suatu informasi ya, dalam suatu topik. Kemudian yang terakhir adalah mudah untuk diikuti, artinya tidak membuat nantinya si audiens itu sulit dalam melakukan sesuatu ya, hal-hal yang sifatnya persuasif yang telah disampaikan dalam isi informasi public speaking kita. Kemudian ya, dalam mempertahankan suatu objektivitas, teman-teman harus menanya diri sendiri, mengapa sih kita di sini ya? Mengapa kita berdiri di atas panggung ini menyampaikan informasi atau menyampaikan pesan kepada audiens, kepada masyarakat? Kemudian bertanya kepada diri sendiri, berartikah saya buat mereka ya? Berartikah informasi-informasi itu buat saya, atau berartikah hal-hal ini buat saya? Jadi teman-teman harus menanyakan bahwa apakah benar ya pesan yang saya infokan itu berarti juga ya buat saya gitu kan. Kemudian itu harus spesifik, informasinya harus spesifik. Nah, ketika teman-teman mampu menjawab pertanyaan ini secara positif, artinya secara hal-hal yang bersifatnya konotasi positif, nah tentunya objektivitas dalam penyampaian informasi, dalam penyampaian pesan, dalam public speaking itu dapat teman-teman pertahankan. Nah, adapun ketika memberikan penjelasan terkait isi dari pesan yang teman-teman sampaikan, perlu diperhatikan terkait ekspresi wajah ya yang baik. Jadi misalnya wajahnya ya jangan ditekuk gitu kan, cukup memberikan ekspresi wajah yang baik gitu kan ya, misalnya tersenyum, terus postur yang mendukung ya, gerak-gerik teman-teman itu harus baik, misalnya selalu menghadap ke depan ya. Kalau misalnya di atas panggung, kadang ke kiri ya, ke pojok kiri panggung, terus ke tengah panggung, terus ke bagian kanan panggung, dan jangan sampai membelakangi audiens seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penjelasan yang teman-teman sampaikan itu harus benar-benar profesional. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa kesan pertama audiens itu adalah saat melihat penampilan kita. Nah, teman-teman harus benar-benar menampilkan ya pribadinya saat public speaking akan dimulai, sehingga si audiens itu udah ada terkesan ya. Kemudian pada saat melakukan penjelasan atau pemaparan atau penyampaian informasi, nah teman-teman itu harus benar-benar menguasai materi. Kemudian teman-teman harus menguasai situasi ya. Misalnya di sini teman-teman mengenali latar belakang audiens itu, jenis kelaminnya ya siapa aja, apakah semuanya perempuan atau laki-laki, kemudian usianya ya, status sosial misalnya, pendidikan ya, jabatan dan posisinya siapa aja sih audiens itu, kemudian latar belakang budaya. Nah, ini juga perlu diperhatikan, latar belakang budaya. Kemudian yang selanjutnya ya, penguasaan situasi, bisa melihat dalam penguasaan daya ya dukun perlengkapannya atau media yang telah disiapkan oleh panitia ya, mungkin seperti itu. Sehingga kemudian ketika kedua ini teman-teman bisa kuasai, yaitu kesan pertama saat melakukan public speaking, dan kemudian penguasaan materi yang
dipadukan dengan penguasaan situasi yang baik, tentunya akan memberikan suatu kesan ya yang sangat positif oleh audiens, seperti itu. Kemudian dalam hal penutupan, teman-teman bisa menyampaikan atau membuat suatu kesimpulan dari apa yang telah disampaikan, ya pokok-pokoknya, intisari-intisari dari pesan yang teman-teman disampaikan lagi, atau menanyakan sebuah kesepakatan dalam hal ini, apakah si audiens itu udah benar-benar paham ya, udah selaras dengan apa yang kita sampaikan maknanya. Kemudian yang ketiga, menanyakan aksi ya, gimana maksudnya kalau setelah dari acara ini atau seminar ini, apakah benar-benar akan direalisasikan atau cuman diangguk-anggukan aja kepalanya ya pas melakukan presentasi atau penyampaian informasi. Kemudian yang keempat adalah menanyakan permintaannya. Misalnya kan memang banyak kendala-kendala di masyarakat ya, mereka sebenarnya pengen merealisasikan hal-hal yang sifatnya positif, akan tetapi ada kendala-kendala, ada hal-hal yang membatasi ya. Tentunya itu membutuhkan ulur tangan kita gimana ya sebagai public speaking ya, atau si orang yang mampu memberikan suara kepada misalnya pemerintah untuk merealisasikan sesuatu hal-hal yang tentunya dapat membuat masyarakat itu lebih sejahtera dan lebih baik lagi. Nah, itu perlu ditanyakan apa-apa aja sih ya halangan-halangan atau hambatan-hambatan masyarakat dalam menjalankan atau menuju ke suatu hal-hal yang sifatnya positif, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi penyampaian materi dari saya terkait public speaking. Adapun kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran video tersebut, apakah itu pengucapan-pengucapan yang salah misalnya, pelafalan-pelafalan yang salah, ataupun slide-slide yang begitu kurang enak dilihat, artinya adanya tumpang tindih, adanya pengaturan kalimat-kalimat letaknya yang enggak terlalu pas gitu, sehingga terjadi penumpukan-penumpukan. Saya harap teman-teman bisa memaklumin ya, bisa memaafkan. Semoga kedepannya saya dapat membuat video pembelajaran yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi. Dan saya harapkan kepada teman-teman sekalian, semoga materi ini dapat menambah ilmu dan wawasan teman-teman sekalian ya, terkhusus kepada saya sendiri, sehingga kemudian dapat direalisasikan ya. Apalagi benar-benar public speaking ini sangat penting untuk teman-teman kuasain ya. Skill teman-teman di public speaking ini harus benar-benar ada gitu. Baik, sekian dari saya cukupkan dan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.